Seringkali kudapan atau jajanan tradisional memiliki nama dan rupa mirip satu sama lain. Hal itu bisa terjadi akibat akulturasi budaya atau perpindahan resep makanan. Satu jajanan tradisional yang membingungkan dari segi nama adalah bika Ambon asal Medan, Sumatera Utara. Nah, food lover, jangan bingung ya. Bika ini memang awalnya diproduksi di Jalan Ambon di Medan, bukan Ambon di Provinsi Maluku. Nah, sekarang gimana kalau ada kudapan dengan nama Bika Bogor Talubi? Bagaimana rupa dan rasanya? Benu sudah berada di markasnya untuk cari tahu. Nah, kalau dari luar tadi saya ngeliat Bika kan biasanya Bika Ambon. Ini ada Bika apa? Bika Bogor. Bika Bogor. Apa bedanya apa? Beda, karena kalau misalnya Bika Ambon itu kan biasanya pakai daun jeruk, serai, ya kan, tepung-tepung. Nah, kalau kita enggak, kita ada terbuatnya dari talas dan ubi asli. Oh. Bisa dibuktikan. Ternyata nama talubi adalah singkatan untuk talas dan ubi yang ditambahkan dalam adonan bika. Tanpa bahan aromatik seperti daun jeruk dan serai, bika talubi tidak sewangi bika Ambon. Tapi talas dapat menambah kelembutan teksturnya. Talas itu lebih kenyal ya. Kan dia kan agak-agak lembut, terus Ya. kalau masih mentahnya itu kan agak licin-licin gitu. Nah, itu kita ada cara ngelolanya untuk dari talas. Kita potong, langsung kita cuci pakai air garam, jadinya lendirnya hilang. Waduh, kalau udah gitu saya pengen ini penasaran produksinya di sini juga nggak? Iya, ada di bawah. Mana lihat ke belakang yuk? Boleh. Nggak, yuk. Jika food lover pernah mendengar varian rasa taru pada minuman atau makanan, itu merujuk pada talas ini. Meskipun tidak hanya tumbuh di Bogor, tapi kota hujan ini sudah identik dengan talas. Di tahun 2014, Ellen memanfaatkannya untuk diolah menjadi bika. Nih, sekarang Benu dapat izin ikut proses produksinya. Nah, terus ini talas diapain? Kita dikupas dulu, Kupas? habis itu kita kukus. Oh, dikukus. Iya, Ini ya? ini yang udah jadinya. Yang udah dikukus ya? Oh, mantap ya. Berarti kan talas kan itu agak-agak apa ya, kayak ada lendirnya gitu ya? Iya. Tapi ini kok tiba-tiba nggak ada, jadi apa nih? Kita rendam, udah Oh, direndam rendam. pakai Oh. garam. Pakai air garam ya? Nah, tuh tipsnya dari Mbak Rani, direndam. Terus, apa lagi bahannya? Selain talas, bahan yang diperlukan adalah gula pasir, kuning telur, air, tepung mix, margarin, santan, dan ragi. Pertama, aduk gula pasir bersama margarin dan santan hingga gulanya larut. Kemudian masukkan kuning telur. Sebelum diolah, talas terlebih dahulu direndam dalam larutan air garam untuk menghilangkan lendir. Kemudian dikukus hingga lunak dan blender bersama air. Campurkan ke dalam adonan. Selanjutnya, masukkan tepung mix, aduk rata kembali. Udah belum nih, Mbak? Udah ya? Terus? Kita buat lagi. Oh, ragi. Raginya. Ini raginya ya. Ini terus? Diaduk sampai berbusa. Busa atau gelembung adalah tanda ragi sudah aktif. Saring adonan terlebih dahulu sebelum memasukkan ragi. Sambil menunggu fermentasi adonan selama 2 jam, cetakan bika dipanaskan terlebih dahulu dalam oven. Proses ini penting untuk menghindari tekstur bika yang bantat. Adonan bika yang sudah difermentasi diwarnai dengan pewarna makanan. Kemudian bika dipanggang 2 kali. Pertama, untuk mematangkan adonan dengan posisi api di bawah adonan. Sedangkan yang kedua, untuk membakar bagian atas bika yang sudah matang. Wow. Jadi sebenarnya menikmati bika itu memang, bika kan udah cukup manis ya. Jadi tehnya teh tawar aja. Nah, kalau ngomongin soal bika Ambon itu yang ada di Medan. Jadi memang rasanya cuman terbatas banget. Ada pandan, terus ada yang di atasnya tuh ada cheese gitu kan. Tapi ternyata di Bogor ini memang mereka berkreasi ya. Berkreasi itu menciptakan rasa-rasa baru. Ini dia yang dekat banget sama kita orang di Bogor. Dia talas ya. Nih lihat. Saking lembutnya, ini gini nih. Ini lembut banget, Masya Allah. Ini masih kerasa ya talasnya ya. Jadi masih ada aroma talasnya yang enak banget itu. Dan kalau teksturnya kita ngeliat sih memang agak-agak beronggal ini, tapi ketika kita nikmati itu lembutnya minta ampun. Ini istimewa ya. Dan kreatif kalau boleh bilang. Mumtaz. Kalau si ubi jelembu ini, si ubi madu ini sebenarnya rasanya lebih cenderung manis banget ya. Kalau ubi jelembu di ovenin aja udah manis banget ya. Ternyata dibuat gini malah cakep banget ya. Di lembut banget. Jadi di bagian-bagian yang berongga-rongga ini tuh lembut banget ya, Masya Allah. Mumtaz.
orang tuh penasaran ya, kenapa dibilang bika? Sebenarnya itu bika karena dari bingka, dari Melayu, makanan Melayu. Karena yang jualan pertama itu, yang jualan bika itu di jalan pertama di Jalan Ambon. Mereka makan nyebutnya bika Ambon. Sebenarnya ngomongin soal bika itu nggak boleh jauh-jauh dari rongga ini. Ini dia, dari rongga-rongganya ini. Kenapa? Ini si rongga-rongganya proses fermentasi yang memakan waktu 2 jam itu, yang ditutup pakai plastik yang higienis banget, dibersihin sama mbaknya gitu. Nah ini hasilnya kayak gini nih. Dan kalau ngelihat dari yang mininya, yang mini tuh yang pada umumnya juga ada. Ini mini kan lihat ada bakar-bakarannya. Jadi setelah matang diangkat, bakar lagi sedikit biar dapat. Mereka pengen dapat brownnya. Jadi brown ini yang bikin berasa kayak crispy sedikit di bagian luarnya, tuh dalamnya tuh lembut banget. Sumpah, ini enak banget. Jajanan pasar tak pernah lekang oleh zaman dan selalu jadi kudapan favorit setiap orang. Konsumsi kue-kue khas Indonesia berarti turut melestarikan warisan seni kuliner Nusantara. Semoga cerita tentang kue khas Indonesia kali ini menginspirasi. Sampai jumpa di Food Story episode minggu depan.